Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penonton? Semoga sehat selalu ya. Ya, kali ini saya masih membahas seputar penerimaan CPNS di 2021. Kali ini saya akan mengangkat topik seputar teknik yang digunakan untuk menjawab soal CPNS pada saat ujian agar bisa mendapatkan skor yang maksimal serta waktunya tidak terbuang sia-sia. Jadi silahkan teman-teman simak sampai selesai ya. Nah, kemarin lalu teman saya ikut ujian SKD, dia mendaftar di salah satu kementerian atau lembaga. Nah, pada saat tes dia mendapatkan skor yang menurut saya jauh di bawah perkiraan. Di kompetensi TKP-nya itu dia mendapatkan skor 88 karena dia kehabisan waktu pada saat mengerjakan soal TKP. Nah, ini jadi salah satu faktor terpenting juga dalam mengerjakan soal ujian, itu kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian pada saat satu hari berselang itu teman saya juga ikut ujian P3K di salah satu kabupaten ya. Nah, pada saat dia menyelesaikan ujiannya, dia juga sama seperti kasusnya, yaitu dia juga kehabisan waktu. Alhasil dia gagal di salah satu kompetensi sehingga dia tidak lulus. Nah, maka dari itu saya terpikirkan untuk berbagai pengalaman bagaimana teknik menjawab soal ujian SKD pada saat ujian agar bisa mendapatkan skor yang maksimal serta waktunya itu tidak terbuang sia-sia atau tidak kehabisan waktu. Oke, kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu kerjakan kompetensi yang dikuasai. Nah, ini salah satu teknik juga yang berpengaruh dalam ujian SKD. Jadi kunci itu untuk menghemat waktu, teman-teman bisa mengerjakan kompetensi yang dikuasai. Jadi tidak mesti harus ujiannya itu kita harus mulai dari nomor 1 sampai nomor 100. Teman-teman bisa loncat di nomor yang dikuasai, misalnya nomor 30, 40 sampai seterusnya. Sesuai pengalaman pribadi saya waktu ujian itu, saya mulai dari soal 66 kalau tidak salah, yaitu kompetensi TKP. Karena menurut pribadi saya itu yang anggap mudah. Jadi saya mulainya dari TKP, kemudian saya lanjut di kompetensi TWK, lalu pindah ke nomor 1 sampai nomor 34, lalu lanjut di nomor 35 yaitu soal TIU. Jadi ini tergantung dari teman-teman kompetensi mana yang dikuasai, maka itu terlebih dahulu dikerjakan. Kemudian yang ketiga itu baca pertanyaan soal terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya contoh soal bahasa Indonesia di mana ada teks dan ada pertanyaannya. Soal seperti inilah yang terkadang membuat peserta terbuang sia-sia waktunya karena tidak tahu teknik menjawabnya. Untuk tekniknya itu, teman-teman jangan baca terlebih dahulu teksnya. Jangan baca dari atas ke bawah. Jangan membaca mulai Prabu Tapagung dan seterusnya, lalu membaca penyebab konflik. Hindari seperti itu. Tapi bacalah terlebih dahulu isi pertanyaannya, yaitu penyebab konflik. Kemudian kembali membaca teks yang di atasnya. Karena jika teman-teman membaca teksnya terlebih dahulu lalu pertanyaan, maka teman-teman akan membaca ulang lagi teksnya untuk mencari jawabannya. Berbeda dengan teman-teman jika pertanyaannya terlebih dahulu dibaca, maka seketika kita membaca teksnya, kita juga sambil mencari jawabannya. Dan dengan teknik itu kita bisa menghemat waktu yang ada. Yang keempat itu buat target waktu pengerjaan dan target skor. Nah, teknik yang keempat ini merupakan strategi yang ampuh menurut saya. Jadi target adalah sasaran yang akan kita capai atau sasaran yang akan kita tuju. Dan karena target itulah yang akan membuat kita termotivasi semakin belajar dan semakin belajar. Dan jauh sebelum ujian, teman-teman sudah memiliki target yang ingin dicapai. Misalnya di dalam ujian SKD kan sudah ada passing grade atau ambang batas yang akan dicapai. Nah, itulah target yang akan dicapai kita sebagai peserta. Misalnya di TWK, tes wawasan kebangsaan, ada target itu
yang harus dilalui. Jadi teman-teman sudah memiliki target 13 nomor minimal yang harus benar jika ingin lolos. Kemudian target yang lainnya, misalnya teman-teman bisa menyisakan 10 menit akhir sebelum ujian, sebelum menyelesaikan. 10 menit itu bisa digunakan untuk mengecek semua soal apakah sudah terjawab, apakah sudah tersimpan dengan baik. Begitu teman-teman. Yang kelima atau yang terakhir itu, jika memang tidak sempat melihat soal, teman-teman jangan jawab asal. Jadi itu kuncinya, jangan dijawab secara asal-asalan. Nah, keadaan ini memang biasa terjadi, keadaan yang tidak kita inginkan, yaitu kehabisan waktu pada saat ujian. Jadi salah satu tekniknya untuk mengatasi kasus seperti ini yang kita tidak sempat membaca soal tersebut, teman-teman cukup menjawab satu option saja. Maksudnya begini teman-teman, misalnya masih ada 10 nomor yang belum kita jawab, misalnya nomor 1 sampai 10. Tekniknya itu kita cukup jawab saja A. Jadi nomor 1 sampai 10 kita jawab A semua. Nah, setidaknya dari 1 sampai 10 tersebut ada jawaban yang benar, pasti ada jawaban yang memiliki option A, dibanding kita menjawabnya berbagai macam pilihan. Jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi. Oke teman-teman, itulah beberapa teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam ujian SKD. Nah, itu sendiri saya gunakan pada saat ujian tahun kemarin, itu 2019. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.